seharusnya ketika kita menerima siswa pindah yang di dalam aturan kan ketika siswa masuk sekolah itu kan harus masuk dapodik, harus administrasi jelas dan sebagainya. Padahal ketika siswa pindah itu tidak serta-merta yang dari sekolah asal itu kan dapodiknya diubah. Itu kan kita harus berdoa misalkan teman-teman supaya keputusan yang kita ambil ini tidak bertabrakan dengan peraturan, namun juga tetap bisa kepentingan siswa. Ternyata seru juga nih Pak. Situasi seperti itu diklasifikasikan menjadi dua Pak Toto. Yang pertama itu dilema etika, yang kedua rujukan moral. Dikatakan dilema etika jika nilai yang berjalan itu benar lawan benar. Nah, dikatakan rujukan moral, jelas bedanya dengan dilema etika. Kalau dilema etika benar lawan benar, kalau rujukan moral salah lawan benar. Pak. Kemudian yang mau saya tanyakan, selama ini bagaimana Pak Toto menjalankan pengambilan keputusan di SD Paceng 1 terkait dengan dua nilai yang bertentangan begitu Pak Toto? Contoh kasus yang pernah saya hadapi mungkin ini Bu ya, ketika kita menerima siswa pindahan itu bisa dikatakan kasus seperti itu Bu ya. Iya bisa Pak. Nah, yaitu kan ada dilema juga bahwa ketika kita menerima siswa pindahan itu kan dari lembaga asal itu kan tidak serta-merta melepaskan dapodiknya, bahkan kalau saatnya pengajian cerita itu ada yang sampai 1-2 tahun belum dilepas. Nah, padahal kita harus melayani siswa mendapatkan pendidikan itu juga dan juga itu bisa masuk kasus yang benar lawan benar itu ya. Kita benar bahwa siswa itu harus masuk tercatat sebagai dapodik dalam ranah regulasinya. Namun kita juga benar mengambil langkah bahwa siswa ini kalau tidak masuk kita terima kan tidak sekolah. Nah, jadi itu saya kira satu contoh yang dimasukkan dalam kuliah dipelajari Bu Fitri tadi. Kalau begitu Pak Toto, hal-hal apa saja nih yang Pak Toto anggap efektif dalam pengambilan keputusan di dilema etika? Yang efektif atau kita harus dalam mengambil sebelum mengambil keputusan itu kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya, identifikasi yang kita atau kita sebelum mengambil prosesnya itu ada yang beda pendapat. Saya kira itu malah menjadi sebagai pemanis atau pelengkap dalam keputusan tadi. Kemudian Pak Toto, rencana ke depan Pak Toto jika menghadapi kasus dilema etika tadi bagaimana Pak? Begini Bu, ini kan
ketika kita mengambil keputusan itu kita catat ya, seperti ini kita punya catatan. Jadi kita catat, termasuk langkah-langkah yang kita ambil itu kita catat, kita dokumentasikan. Di samping itu untuk referensi kita nanti ke depan bila kita menemui masalah seperti itu, juga sebagai dokumen bahwa kita punya catatan bahwa kita mengambil keputusan seperti ini, ada dokumennya, ada historinya seperti itu. Kemudian dan sebagai refleksi kita bahwa oh iya kita pernah melakukan seperti ini, langkahnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Jadi itu sebagai refleksi kita, sebagai catatan, sehingga kita di kemudian hari bila menemui masalah itu kita tinggal buka, kita tinggal pelajari. Oh seperti itu ya, mungkin di lain waktu mungkin masalahnya agak berbeda, kita bisa memodifikasi langkah-langkah kita, keputusan kita yang pernah kita ambil. Efektif atau tidak itu satu. Nah, saya sebenarnya mungkin banyak Bu ya, apa jenis tanda-tandanya itu banyak, tapi yang mungkin yang prinsip bagi saya mungkin kita bandingkan, kita uji. Kalau dalam bahasa hukum mungkin uji materi, ini kita uji apa, regulasinya. Regulasi kita uji, kalau misalnya yang pertama dalam hal ini adalah kasus menerima mahasiswa yang belum masuk dapodik, regulasinya dapodik, harus masuk dapodik. Sementara kalau kita yang terima mahasiswanya tidak bisa sekolah, tidak mendapatkan layanan pendidikan. Nah, maksudnya uji regulasinya, dapodik kan kita bisa sambil jalan seperti itu. Jadi saya kira itu juga menunjukkan bahwa itu masuk efektif, keputusan yang kita ambil efektif, bahwa berdasarkan regulasi keputusan itu masih itu salah satu saja. Sebenarnya banyak apa tanda-tanda atau titik-titik kurang tolong yang bisa kita jadi untuk menentukan efektivitas sebuah keputusan. Kemudian yang telah Pak Toto sampaikan tadi dari pengalaman kita, kira-kira apa yang bisa Pak Toto petik dari kasus-kasus dilema etika yang Pak Toto hadapi selama ini? Yang bisa kita petik atau pelajaran yang bisa kita ambil dari keputusan itu adalah bahwa pemimpin tidak boleh ragu dalam keputusan, walaupun di situ ada dilema. Ya namanya saja kalau jalan jauh namanya dilema etika. Ya, itu pemimpin harus berani, terutama dengan berpegang pada keilmuan atau minimal seperti langkah-langkahnya seperti apa, prinsipnya seperti apa. Itu harus kita pelajari. Pemimpin harus berani mengambil keputusan, walaupun kalau misalnya di dalam proses pengambilan itu kita dituntut oleh atasan, ya tidak masalah. Kalau namanya pemimpin kan harus siap menerima risiko seperti mana, itu yang biasa wajar. Yang penting kita harus meyakini dan kita berpegang pada nilai atau aturan tidak berkaca itu tidak fatal. Jadi memang kita melayani orang sedikit, tapi kita melayani sesuatu, mendapat layanan sesuatu, mendapat layanan. Jadi itu salah satu pelajaran yang kita ambil keputusan kalau dalam teorinya apa namanya dilema etika. Tentunya masih banyak lagi pelajaran yang bisa diambil. Terima kasih Pak Toto, luar biasa
saya juga minta maaf mungkin jawaban yang saya berikan kurang pas atau masih kurang lebih ya, nanti lebih lengkapnya dengan eksekusi sendiri ketika nanti jadi ini hanya sebagian kecil pengalaman akan lebih bagus lagi dalam maaf jadi saat itu Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Aslinya ini saya menjadi ingin sharing-sharing dengan Bu Wiwi tentang kasus-kasus yang Bu Wiwi hadapi di SDN Paceng 2 ini selama Bu Wiwi bertugas di SDN Paceng 2 terkait dengan tugas saya Bu di modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sebelumnya bersediakah Bu Wiwi untuk berbagi pengalaman dengan saya? Insya Allah. Tadi saya awali nggih. Tadi sharing terkait dengan kasus yang ada hubungannya dengan nilai kebajikan atau permasalahan yang muncul di lembaga saya. Kalau tidak salah seperti itu ya Bu ya. Oke, nggih. Insya Allah nggih. Monggo bisa dilanjutkan barangkali apa yang bisa saya sampaikan ke panjenengan. Monggo Bu ya. Terima kasih Bu Wiwi waktunya kesediaannya membantu saya. Yang saya ingin sharingkan di sini adalah Bu Wiwi sebagai decision maker, kepala sekolah, pengambil keputusan. Apakah selama bertugas di sini itu pernah menghadapi permasalahan-permasalahan yang mungkin meminta Bu Wiwi untuk berpikir lebih dan lebih dalam lagi sebelum mengambil keputusan? Permasalahan ya yang disampaikan adalah permasalahan yang pernah muncul, pernahkah ada, artinya permasalahan yang ekstrim kalau salah boleh menggarisbawahi di sini, yang membutuhkan pemikiran yang lebih lagi di atas rata-rata, seperti itu ya Bu ya. Oke, apa ya Bu ya kira-kira? Kok setiap permasalahan itu ada saja, tapi yang dimaksudkan di sini atau garis bawahnya barangkali itu yang membutuhkan suatu penanganan khusus. Ya, oke, mungkin ada beberapa yang oke, saya ambil salah satu saja, itu terkait dengan penerimaan siswa baru. Kalau saya ingat-ingat itu kan suatu masalah yang menjadi dilema saya selama saya di sini. Artinya apa? Dalam penerimaan siswa baru itu adalah ada siswa baru yang mendaftarkan, sedangkan siswa itu berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, Masalahnya itu iya. Seperti yang kita ketahui, lembaga SD negeri itu kan untuk sekolah bagi anak-anak rata-rata atau mempunyai kemampuan rata-rata, artinya yang tidak mempunyai kekurangan atau disabilitas ya istilahnya. Nah, itu dengan istilahnya terpaksa atau gimana, atau mau tidak mau saya harus menerima siswa baru yang mempunyai kekurangan atau istilahnya apa ya Bu? Istilahnya ABK. terkait dengan permasalahan yang ditanyakan Bu Fitri, yaitu masalah yang muncul, ya, masalah yang muncul yang dikategorikan itu membutuhkan pemikiran yang lebih atau masalah yang ekstrim kalau saya menggarisbawahi itu ya. Itu kalau saya ingat-ingat itu Bu, pengalaman pertama waktu saya masuk itu waktu penerimaan siswa baru. Nah, ternyata setelah ada pendataan, identifikasi dan seterusnya itu ada salah satu siswa yang mendaftar pada sekolah kami. Nah, sedangkan anak tersebut adalah anak yang berkebutuhan khusus. Nah,
Sedangkan kita paham bagaimana lembaga SD itu, kita tidak mempunyai tenaga khusus untuk memberikan fasilitas baik sarana maupun tenaga pendidik yang linier atau yang mempunyai kompetensi di bidang terkait dengan penanganan anak berkebutuhan khusus tersebut. Akhirnya terjadi dilema kepada saya, ini tak terima apa tidak, seperti itu Bu. Akhirnya kan ya mau tidak mau saya harus memutuskan, nah iya dan tidaknya, seperti itu Bu. Wah, ternyata sulit juga ya Bu untuk mengambil keputusan antara menerima atau tidak. Kalau diterima anak ini kok kita belum memenuhi standar, kalau tidak diterima anak ini tidak sesuai. Terkait dengan itu Bu, di modul 3.1 yang saya pelajari itu kalau kita menghadapi kasus seperti ini, artinya di sini terjadi dilema di dalam diri kita, yaitu kita bisa mengklasifikasikan masalah itu menjadi dua. Yang pertama adalah dilema etika, kemudian yang kedua adalah rujukan moral. Dikatakan dilema etika ketika itu adalah benar lawan benar, itu sudah jelas. Kalau rujukan moral itu adalah benar lawan salah, perbedaannya sangat jelas. Terkait dilema etika dan rujukan moral, bagaimana kalau kita tadi kan kasusnya menerima siswa ABK gitu. Iya, menerima dan tidak menerima. Iya. Jadi itu dilema etika. Iya. Iya. Bagaimana Bu Wiwi itu untuk mengidentifikasi, oh kasus yang saya hadapi ini adalah dilema etika gitu Bu? Artinya dikategorikan apakah ini masuk dilema etika atau dilema moral, seperti Atau itu rujukan moral. atau Iya. rujukan moral. Kalau boleh saya mengulang kembali, kalau dilema etika, betul ya Bu, dilema etika itu adalah benar dengan benar. Kalau dilema moral itu benar melawan salah. Berarti kan saya harus mengidentifikasi kasus saya ini termasuk dilema moral atau dilema etika. Seperti itu yang dimaksudkan Bu Fitri? Iya, termasuk dilema etika ataukah rujukan moral. Apakah itu dilema etika atau dilema moral? Rujukan moral. Tahu kan ya, dilema etika atau rujukan moral. Seperti itu ya. Jadi saya harus bisa menentukan ini termasuk dilema etika atau rujukan moral. Kalau dilema etika itu tadi benar melawan benar. Kalau rujukan moral itu artinya benar melawan salah. Nah, kalau boleh saya memberikan pendapat, ini menurut saya adalah dilema etika. Artinya benar melawan benar, ya. Karena apa? Anak ini mendaftar di lembaga saya. Kalau saya tidak menerima, artinya anak ini tidak mau sekolah. Nah, kalau anak ini tidak mau sekolah, berarti nanti kan saya yang salah. Nah, mau tidak mau saya kan harus menerima, seperti itu. Nah, sedangkan kalau saya terima, berarti saya akan ada melanggar peraturan yang ada. Karena apa? Sesuai dengan peraturan yang ada, lembaga saya itu tidak memenuhi syarat untuk menerima siswa yang berkebutuhan khusus tersebut. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Bu. Iya. Saya tanya. Kemudian terkait pengambilan itu Bu, pengambilan keputusan itu hal-hal apa yang Bu Wiwi rasa atau Bu Wiwi anggap efektif dalam membantu Bu Wiwi terkait dengan pengambilan keputusan untuk kasus yang dilema etika? Menurut pengalaman Bu Wiwi selama di tahun 2 ini, bagaimana Bu Wiwi menjalankan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika? Cara mengambil keputusan ya. Yang pertama itu saya perlu mengumpulkan data atau informasi yang lengkap ya terkait dengan kasus. Kemudian saya mencari solusi alternatif atau pemecahannya. Kemudian mempertimbangkan baik dan buruknya, baru menentukan tindakan. Seperti itu. Luar biasa jawaban Bu Wiwi. Berarti mengidentifikasi, Iya. berarti langkah-langkah, kemudian baru action untuk mengambil. Iya, seperti itu. Jadi perlu ada data yang perlu digali,
biar nanti apa yang kita putuskan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan artinya itu bisa bermanfaat sesuai dengan apa yang masalah yang ada. Seperti itu. Oke. Terima kasih Oke. jawabannya. Berikutnya, Oke. kalau Ya. menurut Bu Wiwi itu tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika itu apa saja Bu? Tantangan yang Bu Wiwi? Tantangan jelas ya, setiap kasus atau setiap kegiatan itu tidak lepas dari suatu tantangan. Nah itu tadi Bu. Barangkali kan kita itu mempunyai suatu tim atau beberapa orang dewan guru yang bekerja di dalam satu tim tersebut. Nah mungkin ada salah satu yang tidak sepakat dengan apa yang kita putuskan, seperti itu salah satunya. Kemudian itu saya kira berbenturan dengan peraturan, dengan prosedur yang ada. Nah, beranikah saya melanjutkan itu karena memang itu jelas-jelas kan melanggar aturan yang ada, seperti itu. Kemudian terkait pengambilan keputusan dilema etika, apakah Bu Wiwi itu punya jadwal tersendiri atau tata cara dalam mengambil sebuah keputusan? Artinya begini, ya, keputusan itu diambil seketika, ataukah Bu Wiwi punya jadwal tersendiri? Kalau seketika atau spontanitas untuk menghadapi suatu permasalahan, dari awal kita kan masalahnya agak ekstrim, agak beda ya Bu ya, agak ada tanda plusnya. Itu saya kira tidak bisa spontan Bu ya. Jadi saya harus punya rencana terlebih dahulu, kapan ini bisa dilaksanakan, terus siapa nanti yang terlibat di dalamnya. Artinya ini ada program yang jelas dan terstruktur, seperti itu Bu kira-kira. Berarti ada tata cara Iya sendiri betul, ya? iya. Tidak bisa Iya, spontanitas. iya. Kemudian terkait pengambilan keputusan juga Bu, Ya. apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mendukung Bu Wiwi dalam pengambilan keputusan yang mempermudah Bu Wiwi? Oke, tentu saja. Ini tentu saja ada Bu. Karena di suatu lembaga ini saya tidak bisa bekerja sendiri. Karena ada staf guru, dewan guru, di mana semuanya ada yang berkepentingan di sana. Tentu saja, otomatis semua dewan guru terlibat mendukung apa yang saya putuskan di sini. Terutama ini adalah guru PAI, di mana ini terkait dengan pendidikan karakter, di mana PAI itu adalah pendidikan karakter yang saya rasa itu paling kuat. Kemudian yang kedua itu terkait dengan yang sekarang dengan gencar-gencarnya kurikulum merdeka itu ada P5. Nah, penguatan profil pelajar Pancasila itu ternyata sangat membantu dan sangat mendukung semua masalah yang bertentangan dengan rujukan moral itu tadi. Itu tidak terlepas dari semua dewan guru. Saya rasa itu jawaban saya. Oke. Luar biasa. Kemudian Bu Wiwi terkait pengambilan keputusan juga mengenai dilema etika. Kira-kira rencana ke depan ketika Bu Wiwi menghadapi kasus yang sama terkait dengan dilema etika, itu apa rencana Bu Wiwi? Karena saya yang pertama barangkali tidak lepas dari pertimbangan itu tadi Bu. Artinya kan kita suatu tim tetap mengutamakan musyawarah ya. Terus yang kemudian kita tetap mengacu kepada peraturan yang ada. Sebisa mungkin kita tetap tidak lepas atau jauh dari peraturan yang ada, seperti itu. Artinya itu acuan kita yang pertama. Kemudian refleksi. Jadi apa yang sudah terjadi kemarin itu barangkali bisa dijadikan evaluasi untuk sekarang dan ada tindak lanjutnya yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Oke. Berarti ada refleksi juga ya? Oh, ya. Pengalaman ya. Jadi pengalaman yang sekarang itu bisa dijadikan untuk kegiatan atau apa yang akan kita laksanakan selanjutnya. Terima kasih Bu Wiwi. Kemudian ya, ada lagi Bu. Iya. Ketika Bu Wiwi sudah mengambil keputusan itu Ya. terkait dilema etika, bagaimana cara Bu Wiwi untuk mengukur efektivitas dari keputusan yang sudah Bu Wiwi ambil? Artinya keputusan saya ini sudah tepat atau belum? Mengukur keefektifitasan apa yang sudah saya putuskan. Kita mengacu dari awal bahwa ini adalah dilema atau rujukan moral tadi, di mana yang benar seperti itu. Nah, kalau yang benar dengan yang benar menurut saya
belah pihak sudah merasa nyaman seperti itu. Artinya pihak siswa dia juga merasa nyaman diterima di sini. Begitu juga pihak kami, pihak lembaga juga insya Allah berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi. Jadi dua-duanya bisa nyaman, bisa nyambung. Entah nanti hasilnya seperti apa, tapi paling tidak ada usaha arah ke sana untuk memberikan fasilitas yang terbaik bagi siswa. Seperti itu. Oke. Dan satu lagi, tidak ada tekanan bagi tenaga pendidik kami atau guru kami. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bu, jawabannya Ya. luar biasa. Oke. Kemudian dari semua hal yang telah kita obrolkan tadi, Ya. kita sharingkan tadi, kira-kira adakah hal-hal positif yang bisa kita petik dari kasus dilema etika menurut Bu? Iya. Hal positif saya kira kita sebagai abdi negara itu saya lihat itu mau tidak mau menerima siswa yang berkebutuhan khusus tadi. Jadi artinya kita tetap mengutamakan kepentingan siswa apapun itu. Seperti itu. Jadi kita tetap berusaha menerima apapun itu dengan fasilitas yang ada dan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Saya kira itu menurut saya. Oke. Jawabannya luar biasa sekali Dewi, dan itu merupakan ilmu bagi saya. Terima kasih untuk waktunya. Saya mohon maaf, semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Jangan patah semangat ya Bu Fitri, kita masih sama-sama belajar. Kita harus tetap semangat untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita. Ya, semangat Bu Fitri. Oke, Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.